Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enda Priatiningsih, biasa dipanggil Ibu Enda. Di SMA Alma Arif, saya mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. MPLS kali ini saya akan menyampaikan materi tentang wawasan Wiyata Mandala. Perhatikan penjelasan berikut. Wawasan adalah suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Sedangkan wiyata adalah pendidikan dan mandala adalah tempat atau lingkungan. Jadi, apa itu wiyata mandala? Wiyata mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Ada beberapa unsur wiyata mandala. Unsur yang pertama, sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Unsur yang kedua, kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Unsur yang ketiga, antara guru dan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama erat untuk mengemban tugas pendidikan atau hubungan yang serasi. Yang keempat, warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Dan unsur yang kelima, sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. Selanjutnya, tentang sekolah dan fungsinya. Sekolah merupakan tempat penyelenggaraan proses belajar mengajar, menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai, ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal, tempat berlangsungnya proses belajar mengajar untuk membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan hidup atau kepribadian, hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya, dan kemampuan berkarya. Fungsi sekolah adalah sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan atau tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan, siswa dalam PBM untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Sedangkan ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar, yang pertama, ada guru dan siswa, timbulnya PBM yang tertib. Yang kedua, tercapainya masyarakat yang sadar mau belajar dan bekerja keras. Yang ketiga, terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Prinsip sekolah yang pertama itu sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Prinsip yang kedua, sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Yang ketiga, sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil atau merata bagi stakeholdernya. Prinsip yang keempat, sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Prinsip ini sejalan dengan teori multiple intelligence yang memandang bahwa kecerdasan intelektual bukanlah satu-satunya yang perlu diperhatikan oleh lembaga pendidikan, terutama sekolah. Kelima, sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar intelijensi, peningkatan kemampuan intelektual, emosional maupun kemampuan-kemampuan lainnya mendapat perhatian yang seimbang. Yang keenam, sekolah harus memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial. Yang ketujuh, sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak.
Sikap sederhana, jujur, terbuka, penuh toleransi, rela berkomunikasi dan berinteraksi, ramah tamah dan bersahabat, cinta negara, dan lain-lain. Yang kedelapan, sekolah sebagai wahana pendewasaan diri. Dan yang kesembilan, sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar. Selain itu, sekolah tidak diperbolehkan sebagai tempat yang pertama, ajang promosi atau penjualan produk-produk perniagaan yang tidak berhubungan dengan pendidikan. Sekolah juga merupakan lingkungan bebas rokok bagi semua pihak. Tidak diperbolehkan penyebaran aliran sesat atau penyebar luasan aliran agama tertentu. Terus propaganda politik atau kampanye, syuting film dan sinetron tanpa izin pemerintah daerah, dan kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan, perselisihan sehingga menjadikan suasana sekolah tidak kondusif. Selanjutnya tentang mekanisme dalam pelaksanaan Wiyata Mandala. Dalam rangka pelaksanaan Wiyata Mandala, perlu upaya penanggulangan secara dini setiap permasalahan yang timbul sehingga dapat menghilangkan dampak negatifnya, yaitu dilaksanakan secara terpadu, bertahap, dan berlanjut sebagai berikut. Ada tahap preventif. Tahap preventif itu upaya untuk meniadakan peluang-peluang yang dapat memungkinkan terjadinya kasus-kasus negatif di sekolah, antara lain memelihara sekolah dan lingkungan sekolah serta menciptakan kebersihan dan ketertiban, menciptakan suasana yang harmonis antara pihak pendidik dan siswa, membentuk jaring-jaring pengawasan dan razia terhadap kegiatan siswa di lingkungan sekolah, meminimalisir keterlibatan kelompok maupun perorangan dalam kegiatan sekolah, mengisi jam-jam kosong dengan pelajaran atau kegiatan ekstra lainnya, meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler pada masa awal atau akhir semester, dan peningkatan keamanan, ketertiban khususnya pada saat berangkat atau usai sekolah. Selanjutnya ada tahap represif. Tahap represif itu upaya untuk menindak siswa yang telah melanggar peraturan-peraturan dan tata tertib sekolah. Upaya represif contohnya seperti ini: mendamaikan para pihak yang terlibat perselisihan, berikut orang tua atau pendidik pembinanya. Yang kedua, membatasi areal tempat terjadinya aksi. Yang ketiga, menetralisir isu-isu yang berkembang dan mencegah timbulnya isu-isu baru. Yang keempat, berkoordinasi dengan pihak keamanan apabila terdapat pihak luar sekolah yang melanggar keamanan, ketertiban, dan perbuatan kriminalitas di lingkungan sekolah. Yang kelima, mengungkap lebih lanjut keterlibatan pihak luar sekolah atas kasus yang timbul dan menyelesaikan secara hukum. Yang keenam, mengikut sertakan para ahli untuk mengadakan bimbingan dan penyuluhan. Yang ketujuh, memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku.